Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anakku semua, mahasiswa sekalian? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik, ya. Oke, apa sih sebenarnya komunikasi terapeutik? Kemudian kenapa juga harus ada komunikasi terapeutik? Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kenapa pentingnya atau apa pentingnya komunikasi terapeutik adalah memahami komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan dan mengaplikasikan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan, ya. Dan apa yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah ada beberapa kompetensi khusus, yaitu menjelaskan mengenai helping relationship, kemudian mengidentifikasi perbedaan hubungan sosial dan hubungan terapeutik, kemudian juga kalian diharapkan bisa menjelaskan karakteristik perawat dalam konteks helping relationship dan menerapkan komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan. Ya, sekarang kita lihat dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan helping relationship. Helping relationship didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, atau antara individu ataupun kelompok yang saling memberikan dan saling menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sepanjang kehidupan. Dan perawat dalam hal ini berperan sebagai helper, itu harus membantu klien untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Pada akhirnya sebenarnya tujuan dari hubungan terapeutik adalah untuk mencapai kesembuhan klien dengan beberapa dimensi tentunya. Yang pertama adalah adanya realisasi diri, klien mampu menerima dirinya dan mampu menghargai dirinya sendiri. Kemudian klien juga diharapkan bisa mengetahui identitas diri dengan jelas dan dapat meningkatkan integritas dirinya. Lalu mampu membentuk hubungan yang hangat, mandiri, dalam kapasitas memberi dan menerima kasih sayang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan fungsi dan kemampuan serta memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang realistis. Bagaimana karakteristik seorang perawat yang bisa berperan sebagai helper dalam interaksi helping relationship? Dia harus punya self-awareness yang baik, harus bisa menerima, punya sikap altruisme, percaya dan menghargai klien tentunya, menyadari kebutuhan fisik dan mental klien, menciptakan suasana yang nyaman dan bisa memotivasi klien, selain dapat mengontrol perasaan dirinya sendiri, kemudian bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur, dan mampu juga menjadi role model, punya etika yang baik dan bertanggung jawab, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bisa membedakan antara empati dan simpatinya. Lalu sebegitu pentingnya seorang perawat itu harus mampu meningkatkan kesadaran dirinya sebelum dia dapat memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan cara apa kita bisa meningkatkan hal tersebut? Yang pertama adalah dengan bertanya pada diri sendiri, siapa saya, apa kemampuan saya, dan bagaimana kelemahan serta apa sih sebetulnya target perbaikan pada diri saya. Kemudian selalu mendengar orang lain yang sedang menilai kita agar kita mendapatkan feedback, aktif mencari informasi mengenai diri kita sendiri, kemudian melihat sesuatu itu kadang-kadang dari sisi yang berbeda, dari kacamata orang lain, ya, meningkatkan keterbukaan diri, memaknai setiap interaksi yang terjadi. Lalu bagaimana juga menumbuhkan helping relationship? Bisa dengan cara bertanya atau mengevaluasi diri kita. Bisakah saya dipercaya? Bisakah saya diandalkan? Bisakah saya memberikan atau menerima orang lain dengan berbagai karakter? Bisakah saya menyampaikan sikap kepada orang lain? Bisakah saya menerima dia atau pasien kita dalam kondisi apapun? Bisakah kita menunjukkan sikap positif terhadap orang lain, hangat, caring, menyenangkan, interest, dan respect? Ya, jadi banyak cara lah untuk menumbuhkan helping relationship. Ya, nah, dalam komunikasi itu kita kenal secara garis besar ada yang namanya komunikasi sosial dan komunikasi terapeutik. Apa sebetulnya perbedaan di antara keduanya? Jadi kalau komunikasi terapeutik itu selalu kita lakukan setiap hari dan itu terjadi demikian saja tanpa kita bisa merencanakan sebelumnya.
Kalau komunikasi terapeutik itu adalah suatu komunikasi yang memang disadari bahwa ini akan kita lakukan dan kita punya rencana, kita punya tujuan kenapa itu harus dilakukan. Seperti misalnya sebagai perawat, kita akan merawat pasien kita. Tentunya ketika kita berkomunikasi dengan pasien kita punya tujuan bahwa pada pasien ini yang akan saya bantu adalah memenuhi kebutuhan oksigenisasinya. Maka yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Maka komunikasi saya juga harus sesuai dengan apa yang akan kita berikan kepada pasien kita. Ada banyak macam teknik komunikasi terapeutik ya yang bisa kita terapkan untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah diam. Diam itu juga ternyata merupakan teknik komunikasi terapeutik dengan cara misalnya tetap tenang, duduk, kemudian berada di samping klien ya, lalu menunggu, dan ini bisa kita lakukan dengan sambil mendengar, menerapkan teknik mendengar dalam komunikasi terapeutik dengan mengatakan oh iya begitu ya Pak. Nah, misalnya begitu ya Bu, ya saya mengerti, misalnya gitu ya. Kemudian memberikan topik pembicaraan umum. Mungkin ada yang ingin Bapak diskusikan dengan saya, ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, itu yang termasuk ke dalam memberikan topik pembicaraan secara umum. Yang berikutnya adalah kita menspesifikkan topik yang sudah disampaikan oleh pasien supaya terfokus begitu ya. Tampaknya Anda sedang tidak ingin berbicara dengan saya, atau kenapa Ibu kok diam saja ya? Apa yang sekarang Anda pikirkan sehingga tidak nafsu makan gitu. Kemudian menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi ini juga sangat dianjurkan dilakukan oleh seorang perawat agar kita bisa mengeksplorasi dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari klien kita sehingga kita bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin. Misalnya, apa yang Anda rasakan saat ini itu adalah penggunaan pertanyaan terbuka, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teknik komunikasi sentuhan, melakukan kontak fisik, dan ini juga untuk menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian kepada pasien kita, misalnya dengan meletakkan tangan kita di atas tangan klien. Tetapi ini juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan ini, memperhatikan budaya klien, ya. Lalu menyatakan kembali dan menyimpulkan. Misalnya di sini ada pasien yang tidak mau makan, ya tidak mau makan lagi. Kemudian perawat mengatakan, apakah Anda tidak mau makan karena merasa mual? Lalu mungkin klien akan mengatakan, saya tidak bisa tidur tadi malam. Lalu kita tanyakan, apakah Bapak tidak bisa tidur karena banyak nyamuk di ruang rawat? Jadi seperti itu kita berusaha menyatakan kembali dan menyimpulkan. Lalu mengklarifikasi. Misalnya, maaf, apakah Ibu bisa mengulang kembali pernyataan Ibu tadi? Saya agak bingung ya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi bisa kita minta klarifikasi kepada pasien kita. Lalu mengecek persepsi atau memvalidasi. Misalnya seorang klien mengatakan, suami saya tidak pernah memperhatikan saya, maka perawat akan merespon sebaiknya adalah apa yang Ibu maksud. Apakah selama menikah sampai dengan sekarang suami Ibu itu tidak memberikan perhatian kepada Ibu? Itu. Mungkin klien kita akan mengatakan bukan begitu, namun saya rasakan 2 bulan terakhir. Jadi lebih jelas ya kita dapatkan karena kita memperoleh validasi dari pasien kita. Lalu menawarkan diri. Ya, jadi di sini misalnya, bolehkah saya menemani Ibu di sini? Gitu. Jadi kita menawarkan bantuan kita, menawarkan kehadiran kita untuk berada di samping pasien, untuk membantu pasien. Misalnya, saya akan membantu Ibu berjalan menuju kamar mandi, ya. Lalu memberi informasi. Di sini akan memberikan informasi yang faktual secara spesifik terhadap klien kita, walaupun dia tidak memintanya gitu ya, tapi memang karena kita merasa itu adalah sebagai suatu kewajiban, maka kita berikan informasi kepada pasien kita. Lalu pengakuan. Pengakuan ini diartikan sebagai memberikan komentar dengan teknik yang tidak menghakimi terhadap adanya perubahan perilaku atau usaha seseorang, dalam hal ini adalah pasien kita. Misalnya di sini usahakan gunakan teknik batuk efektif yang sudah saya ajarkan tadi.
Kita mengatakan demikian karena setelah kita observasi, ternyata pasien itu masih belum menerapkan cara batuk efektif yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Gitu. Lalu klarifikasi waktu dan kejadian. Misalnya klien mengatakan saya muntah tadi pagi. Perawat akan merespon apakah setelah makan atau sebelumnya. Jadi mengklarifikasi atas suatu kejadian atau mengklarifikasi atas waktu atau kapan kejadian itu muncul. Kemudian teknik memfokuskan. Dicontohkan di sini misalnya, saya pikir sekarang saatnya bagi kita untuk merencanakan perawatan luka bagi Bapak. Jadi hal ini akan membantu klien untuk mengembangkan topik yang penting. Jadi berbicaranya itu memang difokuskan pada topik yang penting saja. Refleksi, memberikan kembali ide, perasaan, lalu pertanyaan kepada klien untuk mengeksplorasi ide dan perasaan. Menyimpulkan dan merencanakan. Jadi setelah kita bicara beberapa menit mungkin dengan pasien, kemudian kita harus ambil satu kesimpulan. Jadi setelah kita diskusi selama setengah jam tadi ya, maka persiapan operasi yang ada adalah seperti ini. Bahwa nanti atau besok karena Bapak akan melaksanakan atau menerima injeksi insulin, maka persiapannya adalah demikian. Jadi kita simpulkan dengan tujuan agar pasien itu mengingat kembali ya, bisa menarik inti dari percakapan yang sudah kita laksanakan dengan pasien. Kemudian menyatakan realitas. Menyatakan realitas ini tujuannya adalah agar pasien itu bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Ya, jangan sampai dia salah persepsi begitu. Baik, itu adalah beberapa pemahaman mengenai komunikasi terapeutik. Ada tugas yang saya berikan, Ibu berikan kepada kalian. Jadi buatlah 5 contoh kasus yang menerapkan setiap teknik komunikasi terapeutik, kecuali teknik diam dan teknik mendengarkan. Ya, jadi buat itu 5 kasus ya untuk setiap teknik komunikasi. Kemudian setelah itu buatlah dialog antara perawat dan klien yang mengalami kecemasan. Karena pasien ini ternyata diindikasikan harus menjalani rawat inap. Ya, jadi dialognya seperti apa antara perawat dengan klien kita. Oke, tugas yang kalian buat ini harus dikumpulkan via Google Classroom, terhitung 1 minggu dari sekarang, ya. Dan mohon untuk dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, pahami dengan membaca, mungkin bisa membaca referensi yang lainnya, ataupun juga kalian bisa membaca materi ini berulang-ulang, dan ada media-media online lain yang bisa membantu pemahaman kalian tentang komunikasi terapeutik. Silakan selamat mengerjakan tugas dan mudah-mudahan kalian bisa semakin memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik. Demikian saja penjelasan dari Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.